Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah sudah menjelaskan tentang pengertian wakaf. Bagaimana? Masih ingat apa itu wakaf tam? Ustazah ulang lagi ya. Wakaf tam ialah berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak terkait dengan ayat berikutnya, baik makna maupun lafadznya. Hari ini kita akan belajar wakaf kafi. Apa itu wakaf kafi? Wakaf kafi secara bahasa artinya cukup. Sedangkan menurut istilah, wakaf kafi adalah berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna ayat tersebut terkait dengan ayat berikutnya. Supaya lebih jelas, kita langsung ke contoh ya. Contohnya adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Ketika kita membaca surah Al-Baqarah ayat ke-6 dan berhenti pada lafaz la yu'minun, maka itu sudah dikatakan sebagai wakaf kafi. Pada ayat ke-6 menjelaskan tentang orang-orang kafir yang jika diberi peringatan, mereka tidak akan pernah beriman. Ini merupakan satu ayat yang sudah sempurna maknanya. Tetapi, jika kita lihat pada ayat berikutnya, masih ada keterkaitan, yaitu masih menjelaskan tentang orang-orang kafir juga. Pada ayat 7, di sini menjelaskan bahwa orang-orang kafir sudah dikunci hatinya, pendengarannya, dan penglihatannya. Dan mereka akan terkena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini sudah sangat jelas, pada ayat ke-6 dan ke-7 memiliki keterkaitan makna. Di sini sudah sangat jelas ya, kalau ayat ke-6 dan ke-7 memiliki keterkaitan makna. Jadi, ini disebut contoh dari wakaf kafi atau cukup. Contoh selanjutnya masih di surah Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga. Ketika membaca surah Al-Baqarah dan berhenti pada ayat kedua, hudal lil muttaqin, maka ini juga dikatakan sebagai wakaf kafi. Contoh ini sudah sangat jelas ya, bahwa ayat kedua dan ayat ketiga memiliki keterkaitan makna. Kenapa? Karena kitab-kitab Allah. Dan pada ayat berikutnya atau pada ayat ketiga dilanjutkan dengan ciri-ciri yang lain, yaitu percaya kepada hal-hal yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan rezekinya. Nah, sampai di sini sudah sangat jelas ya bahwa ayat kedua dan ketiga memiliki keterkaitan makna, dan ini disebut sebagai wakaf kafi. Sampai di sini teman-teman paham apa itu wakaf kafi? Jika ada yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.